Shalom saudara-saudara, bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga. Kita berada dalam mimbar teologi. Kita akan coba meretas bahan khotbah epistel untuk minggu 12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020 yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20 dengan mengambil tema menang atas kuasa kegelapan. Saya akan bacakan perikopnya bagi kita saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Begini dikatakan anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari orang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saudara-saudara, kita belajar bagaimana caranya menang dari kuasa kegelapan melalui pengalaman penginjilan seorang rasul yang bernama Paulus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita belajar bagaimana ketika Paulus datang melayani dan memberitakan firman Allah di satu kota di Yunani yang bernama Efesus. Dan Alkitab menerangkan bahwa Paulus berada 2 tahun di Efesus melayani sehingga berdirilah gereja Efesus. Dan sebelum Paulus memberitakan Injil ke Efesus, orang-orang Efesus itu sudah terbiasa dengan budaya dan kepercayaan okkultisme atau berhalaisme atau kepada kuasa-kuasa kegelapan seperti sihir, mantra, tenung dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ada perbedaan yang signifikan yang boleh kita pelajari dalam teks ini, di mana satu kampung sebelum diberitakan firman Allah, sebelum dimenangkan oleh firman Allah, maka kampung itu terkungkung, kampung itu kumuh, kampung itu dikuasai oleh hal-hal yang jahat, dan orang-orang di kampung itu mengalami banyak sekali tingkat depresi dan penyakit yang merajalela. Lalu setelah Paulus datang dan memberitakan firman Allah ke kampung itu di Efesus, maka terjadi transformasi di sana. Yang sakit mengalami banyak kesembuhan, akhirnya kemanusiaan dipulihkan karena roh jahat diusir dari sana. Artinya dampak dari pemberitaan firman Tuhan yang secara langsung dirasakan di satu tempat atau di satu kampung atau di dalam pribadi lepas pribadi adalah terjadi kesembuhan secara fisik. Yang kedua, terjadi pengusiran kuasa-kuasa kegelapan, yaitu roh-roh jahat di dalam diri manusia, apa itu dalam manifestasi yang ringan, sedang atau yang berat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Paulus dipakai Tuhan luar biasa dalam melayani di kota Efesus. Bahkan diterangkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, Allah memakai Paulus itu luar biasa. Bagaimana kesembuhan dari Allah itu dapat terjadi kepada siapa saja hanya dengan memegang jubah Paulus atau dengan memegang sapu tangan atau seka-seka daripada Rasul Paulus. Hal-hal yang luar biasa menyertai Paulus dalam pelayanannya. Saudara-saudara, dalam gereja milenial sekarang atau gereja kontemporer sekarang, hal-hal seperti ini yang semakin tergerus dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa penyertaan Tuhan terhadap gerejanya, terhadap umatnya, terhadap hamba-hambanya mulai tergerus. Tanda-tanda kehadiran Allah itu semakin jarang dirasakan. Kenapa? Ada banyak hal yang menghambati itu karena kita tidak jujur dan kita tidak murni ketika datang dan hadir kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di depan mata banyak orang, Allah mempertontonkan kuasanya, Allah mempertontonkan mujizatnya melalui Paulus. Lalu di situ ada
7 orang anak seorang imam Yahudi yang bernama Skewa. Nah, mereka ini adalah para alali jamti. Ketika mereka melihat bagaimana Paulus menyembuhkan seseorang dengan nama Yesus, dan bagaimana Paulus mengusir setan-setan dalam nama Yesus dan takluk setan-setan itu, roh jahat itu dalam nama Yesus, maka anak-anak Skewa ini yang berjumlah 7 orang ini berpikir bahwa ini lebih sakti, ini lebih hebat. Lalu mereka melakukan coba-coba. Lalu suatu ketika ada orang yang kesurupan, lalu anak-anak Skewa ini yang notabene-nya mereka adalah petenung, mereka adalah pelaku okultisme atau orang yang tidak percaya kepada Yesus, mau coba-coba. Lalu mereka katakan kepada kesurupan itu, dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus kusumpahi kau. Lalu roh jahat ini menjawab, lah Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, kamu siapa? Akhirnya roh jahat itu menyerang balik ke 7 penyihir ini atau anak-anak Skewa ini. Mereka digagahi atau diperkosa dan mereka dicabik-cabik hingga telanjang dan lari dan terluka-luka. Akhirnya mereka pulang dengan rasa malu yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, perhatikan apa yang bisa kita petik dalam perikop ini. Yang pertama adalah ketika Paulus datang ke Efesus, hakikatnya orang Efesus belum orang yang percaya, belum orang yang yakin tentang kebenaran firman Allah. Tetapi Allah mengizinkan kasih karunia-Nya dikecap oleh orang-orang Efesus yang barbar itu. Sekalipun mereka tidak percaya, mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan dan mereka mendapat pembebasan daripada perbudakan iblis. Jadi kasih setia Allah itu tersedia bagi siapa saja. Hari ini siapa yang mendengar video ini dan mendengar firman ini, sekalipun hari ini engkau tidak percaya kepada Yesus atau kau kurang percaya kepada Yesus atau engkau bukan pengikut Yesus, tapi jika di dalam kebuntuanmu engkau sudah coba kesana kemari berobat, engkau sudah coba makan dan minum ini tetapi juga tidak ada pemulihan, berdasarkan firman ini Allah mencintai engkau. Engkau boleh mencoba untuk memuji dan memanggil nama Yesus, untuk didoakan, ditumpangkan tangan, maka berdasarkan firman ini kesembuhan akan terjadi kepadamu. Karena Allah telah mencurahkan kasih setianya kepada siapa saja, asal dia mau membuka sedikit hatinya agar kuasa Allah terjadi kepadamu. Tetapi dalam konteks untuk menjadi pelaku mujizat, dalam konteks untuk menjadi orang yang dipakai untuk menyatakan mujizat Allah, tunggu dulu. Itu tidak boleh coba-coba. Itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh yakin kepada Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh telah menghidupi nama Yesus itu. Maka itu akan berkuasa. Nah, anak-anak Skewa ini adalah ingin menjadi pelaku mukjizat, dan dia mencobanya bukan dengan cara Tuhan tetapi dengan caranya. Akhirnya tanpa dia sadari bahwa seseorang yang ingin melakukan mukjizat atas nama Yesus tetapi dia tidak memiliki keimanan yang sungguh-sungguh, tidak memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh, maka itu akan mempermalukan dirinya saja. Karena setan tahu siapa orang yang benar-benar percaya dan siapa yang tidak. Mungkin kita manusia tidak tahu. Mungkin kita hanya bisa lihat, oh dia rajin gereja, oh dia rajin berdoa, lalu kita berasumsi dia orang yang beriman. Padahal di belakang itu dia adalah seorang ahli mantra, dia seorang ahli tenung, atau mungkin dia seorang yang memiliki kontak dengan arwah orang mati, dan mungkin dia juga adalah seorang pelaku santet. Kita tidak tahu. Tapi setan itu adalah roh. Dia tahu siapa orang yang sungguh-sungguh percaya dan siapa yang tidak percaya, atau siapa yang mempertopengkan nama Yesus itu. Anak-anak Skewa ini adalah orang-orang yang mempertopengkan nama Yesus itu. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka dipermalukan oleh setan itu sendiri. Apa yang mau dikatakan teks ini untuk menjadi khotbah yang hidup bagi kita? Begini saudara-saudara, hidup ini tidak boleh tanggung-tanggung. Jika engkau menginginkan kau dipakai Allah, maka biarkan Allah memakaimu dengan total, agar ending hidupmu tidak dipermalukan. Ada banyak orang yang mengatakan ini hidupnya dipakai Tuhan, dia melayani Tuhan, dia mengabdi kepada Tuhan, tapi dia tidak sepenuhnya abdi. Akhirnya
akhir hidupnya itu mengenaskan dan memalukan sekali. Ada juga orang yang coba-coba mengusir setan dalam nama Yesus, sementara ada banyak dosa yang belum diakuinya, ada banyak dosa yang masih disembunyikannya. Lalu dia dengan coba-coba menggunakan nama Yesus dalam pelayanan, akhirnya ia justru dipermalukan oleh setan itu sendiri. Karena itu, jadilah sesuatu yang totalitas dalam hidup. Dan mari kita merenung sejenak. Jika kapasitas kita adalah sebagai orang yang hanya bisa menikmati kasih Tuhan melalui lawatan Tuhan, kesembuhan, ya jadilah orang yang setia sebagai orang yang menerima lawatan Tuhan. Jangan menjadi seseorang kita menjadi orang yang layak untuk dipakai Tuhan. Itu hanya saja dengan bunuh diri atau mempermalukan diri sendiri. Jika memang kapasitasmu satu, cukupkan dirimu dengan satu dan jadilah orang yang berkapasitas satu yang baik. Jangan mau coba-coba 2, 3, itu akan mempermalukan dirimu sendiri, akan membuang dirimu sendiri. Ibarat seperti ini ya, jika memang kapasitas satu lampu itu 10 watt, ya cukup dia diberi aliran listrik ya 10 watt. Jangan minta dia dari listrik aliran yang 100 watt, maka nanti lampu itu pecah dan tidak berguna karena dia tidak mampu menahan arus itu, karena memang kapasitasnya 10 watt. Anak-anak Skewa itu bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi dia ingin meminta supaya dia dialiri hadirat Allah. Akhirnya hidupnya dipermalukan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Jika engkau tidak mau akhir hidupmu dipermalukan Allah, jika engkau tidak mau hidupmu akhirnya dibiarkan Allah, iblis mempermalukan engkau pada akhir hidupmu atas segala apa yang sudah engkau lakukan, maka poin pertama, bertuhan itu tidak boleh coba-coba. Jangan coba-coba, jangan jadikan Tuhan itu seperti berjudi. Dia diberkati syukur, nggak diberkati syukur, didengarkan syukur, tidak didengarkan syukur. Bertuhan itu adalah satu kepastian. Pastikan, totallah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, hidupi kapasitasmu yang sedang diberikan Tuhan. Jangan engkau yang menaikkan kapasitasmu, biar Tuhan yang menaikkan kapasitasmu. Jika hari ini memang kapasitasmu adalah orang yang sedang menikmati hadirat Allah, jadilah orang yang setia dalam menikmati hadirat Allah itu. Jangan engkau berpikir ingin menjadi seperti orang yang sedang dipakai Allah untuk menghadirkan hadirat Allah. Nanti biar Allah yang menaikkan kapasitasmu, menaikkan levelmu menjadi orang-orang yang menjadi pelaku aktivitas mujizat atau pelaku yang menghadirkan hadirat Allah. Jangan lewati kapasitasmu. Yang ketiga, dalam teks ini iblis tahu siapa orang yang pura-pura dan siapa yang tidak. Karena itu berhentilah dari hidup yang pura-pura. Dan itu akan lebih baik bagimu. Yang ketiga, yang berikutnya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal yang menarik dalam teks ini dikatakan bahwa satu kampung ketika dia sudah dilawan oleh firman Allah, maka dampak dari buah firman Allah itu akan membangkitkan banyak orang, sehingga mereka menjadi takut kepada Tuhan, lalu mereka akan mengaku dosanya, lalu mereka akan membakar segala hal-hal yang berbentuk duniawi, yang berbentuk okultisme atau kuasa kegelapan, atau yang berbentuk perdukunan berupa kitab-kitab mantra. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, maka ketika orang-orang kampung itu, orang di Efesus itu mau mengaku dosanya tentang dosa perdukunan dari keturunan opung-opungnya, lalu mereka dengan sukarela mereka membawa mantra-mantra mereka, kitab-kitab mereka, dan mereka tidak menganggap itu berharga, mereka bakar itu. Maka Allah melawat kampung Efesus. Firman Allah berkuasa pada kampung itu, memberkati kampung itu, mengubah hidup kampung itu. Keselamatan terjadi secara luar biasa di kampung Efesus pada waktu itu. Bagaimana dengan kampung kita? Saudara-saudara, selama kita tidak mau terus terang kepada hamba-hamba Tuhan, selama itu saudara tidak akan bisa diselamatkan. Saudara itu tidak akan bisa disembuhkan. Karena bagaimana mungkin saudara datang kepada para hamba-hamba Tuhan, saudara datang kepada para halado Tuhan, saudara minta supaya didoakan sembuh dari penyakitmu, sementara engkau tidak mau terus terang tentang dosamu pada soal okultisme atau perdukunan. Engkau tetap menyembunyikan mantramu, engkau tetap menyembunyikan jibanmu, tapi engkau minta didoakan. Bukankah itu adalah konyol?
Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau saudara mau terus terang, tidak ada perbudakan setan yang tidak bisa dipatahkan oleh Yesus. Tidak ada perjanjian dengan setan yang tidak bisa dilunaskan oleh bilur-bilur darah Yesus. Kalau saudara terus terang. Karena itu teks ini mengajak kita, ayo. Kalau memang engkau memiliki keterikatan masih dengan setan, maka terus teranglah kepada orang-orang yang diutus Tuhan. Dan bawa saja bule-bulemu itu, bawa saja jimat-jimatmu itu. Izinkan itu semua dibakar di dalam nama Yesus. Maka hari itu secara totalitas Yesus akan memerdekakan engkau. Jika sakit penyakitmu itu adalah dampak daripada kuasa iblis karena ada perjanjian dengan setan yang dimulai dari mungkin dari opung-opungmu dan lalu kepadamu, hari itu juga akan putus. Karena darah Yesus itu luar biasa, memerdekakan dan mengampuni segala dosa. Karena itu saudara-saudara, di satu kampung pun, jika kampung itu juga belum juga mau melepaskan kebiasaan perdukunan okultisme, maka kampung itu akan sulit maju. Kampung sulit itu akan sulit untuk merdeka. Semakin tinggi aktivitas okultisme di satu kampung, maka mereka akan semakin tuli untuk mendengar firman Allah. Semakin tinggi budaya okultisme di satu kampung, maka mata mereka akan semakin buta terhadap kebenaran firman Allah. Sama saja kita mengkhotbahi tembok. Titik perubahan dalam hidupmu adalah ketika engkau membawa segala berhala untuk diselesaikan, dibakar di dalam nama Yesus. Maka hari itu engkau akan mengetahui bahwa Tuhan itu dekat. Bahwa engkau akan mengetahui bahwa mujizat dan kuasa Tuhan itu benar-benar amat nyata. Dan engkau akan tahu bahwa tidak ada kesaktian yang benar-benar sakti selain daripada Tuhan saja. Tapi hari ini engkau akan sulit merasakan itu. Engkau tidak akan bisa melihat kebenaran itu. Karena matamu sedang dikelabui, sedang ditutupi, telingamu sedang ditutupi oleh ritual okultismemu, ditutupi oleh mantra-mantra yang kau tanam di badanmu atau di dompetmu atau yang kau pajang di rumahmu. Engkau buta tentang kebenaran Tuhan, engkau dibutakan iblis. Kiranya firman ini menggerakkan semua orang yang sedang diperbudak iblis. Kiranya firman ini menyentuh hati setiap orang yang sedang terikat oleh kuasa kegelapan. Yesus adalah jawaban. Engkau hanya perlu percaya dan mengaku dosamu dan membawa semua ritual dan perabot-perabot setan itu agar dibakar dalam nama Yesus dan nikmati kasih karunia Allah. Saya berdoa untuk setiap orang yang sedang diperbudak oleh iblis. Saya berdoa untuk setiap orang yang sedang diikat oleh iblis. Saya berdoa untuk setiap kampung yang sedang dikuasai iblis sehingga aktivitas okultisme kuat di sana. Dan mari kita berdoa untuk mereka agar di dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, Tuhan melepaskan kampung itu seperti yang dilakukan Tuhan di Efesus. Dan poin berikutnya, hari ini Allah juga membutuhkan Paulus-Paulus baru di setiap kampung-kampung. Maka saudara menjadi Paulus itu, orang yang dipakai Tuhan luar biasa di kampung. Buka hatimu, buka telingamu, buka matamu, lipat tanganmu dan berdoa, Tuhan, kampung kami ini aktivitas perdukunan kuat sekali. Ada biku ganjang, ada racun, ada gadam, segala macam. Tuhan, pakai aku, suruh aku. Suruh hamba-hamba, pakai hamba-hambamu, pakai gerejamu, agar menjadi presentasi untuk melakukan pembebasan atas kampung. Tuhan Allah memberkati saudara-saudara, memberkati kampung saudara, memberkati keluarga saudara. Mari menang melawan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam.